Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena cinta kasih dan pertolongan Tuhanlah yang telah menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh dilayakkan Tuhan untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, menaungi sepanjang alur ibadah kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memasuki minggu Prapaskah yang keempat, di mana kita mengenang kembali kasih dan anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Pandanglah Allah, maka engkau akan hidup. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau melayakkan kami lagi Tuhan untuk beribadah kepadamu. Dan sungguh istimewa kalau kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Pandanglah Allah, maka engkau akan hidup, dengan bacaan firman Tuhan dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita ingin apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita sukses atau berhasil. Mengapa orang bisa mengalami kegagalan? Salah satu faktor penting yang membuat seseorang mengalami kegagalan adalah karena ia tidak fokus mengerjakan apa yang harus dikerjakannya. Sehingga walaupun ia akhirnya berhasil melakukan pekerjaannya, namun ia telah menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga di dalam menyelesaikannya karena ia tidak fokus melakukannya. Perhatian dan pemikirannya teralih pada hal-hal lain. Dalam hal ini saya akan memberikan suatu ilustrasi kepada kita. Menurut suatu penelitian menyimpulkan bahwa pria lebih fokus dan lebih to the point daripada wanita. Saya pernah mengalaminya. Saya kehabisan lebih banyak kuota dan lebih banyak pulsa. Saya lebih boros daripada suami saya. Suami kalau telepon kepada relasi atau koleganya hanya sebentar saja. Ia hanya menyampaikan pokok persoalan yang harus disampaikannya. Setelah itu telepon ditutup. Sedangkan saya kalau telepon dengan teman saya bisa lama sekali. Contohnya, saya menelepon orang tua murid dari teman anak saya menanyakan PR. Tetapi sebelum menanyakan PR, saya tanya kabarnya dulu, saya bahas postingan FB-nya dulu, saya bahas tentang keseruan mayoran kemarin, bahas tentang arisan dan lain-lain. Ujung-ujungnya baru bahas PR. Itu pun masih bisa dilanjutkan dengan membahas respon guru terhadap keluhan orang tua, tugas yang telat masuk, dan lain sebagainya. Bahkan pernah saking serunya ngobrol, saya habis pulsa sehingga tujuan saya menanyakan PR belum sempat tersampaikan. Bahkan pernah saya lupa tujuan awal saya telepon,
hingga telepon ditutup. Bapak Ibu Saudara, apakah pernah mengalami seperti saya, khususnya para ibu-ibu? Apakah ibu-ibu pernah juga mengalami apa yang saya alami ini? Ketika saya menelpon suami untuk menyampaikan sesuatu dari tempat yang berbeda, saya masih ngoceh menjelaskan ini itu, tiba-tiba saya mendapati telepon saya sudah berbunyi. Nut, nut, nut. Artinya adalah suami saya telah menutup telepon terlebih dahulu. Bagi dia pesan yang saya sampaikan sudah cukup. Pembicaraan selesai, sedangkan saya pikir saya perlu untuk membeberkan detail ini dan itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kadang kita mendapati diri kita tidak fokus dengan tujuan utama yang seharusnya kita capai. Sehingga apa yang kita lakukan tidak efisien dan hasilnya juga tidak maksimal. Demikian hal yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka mengikuti tuntunan Tuhan untuk menuju tanah perjanjian yang disediakan Allah bagi mereka, mereka tidak fokus dengan panggilan dan tujuan Allah. Padahal Allah sudah berfirman bahwa Ia akan menjamin bangsa itu secara total hingga mereka tiba di tanah perjanjian yang telah disediakan Allah bagi mereka. Bangsa Israel seringkali mengarahkan pandangan mereka pada keinginan mereka sendiri dengan membandingkan diri mereka ketika mereka masih berada di dalam perbudakan Mesir atau melihat bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Juga melihat situasi dan kondisi yang mereka alami saat itu di dalam perjalanan mereka. Karena itu berulang kali Allah mendisiplin mereka dengan keras untuk mengarahkan mereka kembali, untuk mengarahkan pandangan mereka kepada apa yang menjadi fokus dan menjadi tujuan Allah bagi mereka. Pembacaan Alkitab kita kali ini menceritakan tentang sikap bangsa Israel yang memberontak terhadap Allah sehingga mereka mengalami disiplin yang keras dari Allah dengan tujuan agar mereka kembali pada jalur kehendak Allah. Melalui ular tedung yang menyerang mereka, Allah mau membawa mereka kembali kepada panggilan Allah. Dari kisah ini ada 4 hal yang mau kita renungkan tentang memfokuskan pandangan kepada Allah akan memberikan keselamatan. Yang pertama adalah dosa bersungut-sungut. Kita akan lihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Bersungut-sungut dapat membiaskan fokus kita akan panggilan dan tujuan Allah bagi kita. Selama pengembaraan bangsa Israel bersama dengan Musa untuk mencapai tujuan Allah, seringkali bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka seringkali mengalihkan fokus mereka dari tujuan Allah yang besar kepada kenikmatan diri sesaat. Dalam kisah yang kita baca adalah mereka mulai memfokuskan diri pada kenikmatan makanan dan minuman, sehingga keadaan sekitar mereka terlihat buruk dalam pandangan mereka. Padahal sebelumnya mereka sudah mengalami banyak sekali mujizat yang luar biasa di depan mata mereka. Batu terbelah mengeluarkan air, bagaimana Tuhan menghadirkan mana yang enak yang rasanya seperti madu. Keinginan hati mereka membuat mereka tidak dapat lagi memandang mujizat, kebaikan, serta jaminan Allah bagi mereka. Apalagi memandang tujuan besar Allah bagi mereka, yaitu membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Fokus kepada keinginan diri sendiri membawa bangsa Israel tidak dapat lagi bersyukur kepada Tuhan, bahkan bersungut-sungut. Dan tindakan mereka diperhitungkan Allah sebagai pemberontakan kepada Allah. Tindakan mereka diperhitungkan sebagai dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali sikap orang percaya dapat terjadi seperti bangsa Israel. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, dalam hidup kita, untuk menuju pada keselamatan kekal yang Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus, bukankah seringkali fokus kita teralihkan dari tujuan Allah kepada pengejaran kepentingan diri sendiri atau kesenangan diri sendiri. Kita memasang target-target serta nilai-nilai dunia pada pencapaian kita, bukan pada target dan tujuan Allah. Akhirnya kita mendapati diri kita kecewa karena dengan mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita, ternyata kita gagal dalam mencapai target-target tersebut. Kita kemudian bersungut-sungut serta mempertanyakan kuasa Allah. Padahal kegagalan kita bukan karena kita berjuang mencapai tujuan Allah,
tetapi kita berupaya dengan sekuat tenaga mencapai tujuan kita dengan standar dunia ini. Sikap yang seperti ini akan diperhitungkan Allah sama seperti kepada bangsa Israel, yaitu dosa. Yang kedua adalah disiplin Allah. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6 yang berkata, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel mati. Melalui kisah bangsa Israel yang kita renungkan saat ini, kita bisa melihat bagaimana cara Allah mendisiplin bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut dengan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka. Ular tedung adalah salah satu jenis ular yang sangat berbisa. Ular ini seringkali disebut juga dengan ular api karena bukan hanya warnanya yang seperti api, tetapi ketika ia memanggut atau menggigit, maka tubuh orang yang digigitnya itu akan demam seperti terbakar kemudian mati. Saat itu bisa ular itu belum ada penawarnya, sehingga dilaporkan bahwa banyak dari orang Israel yang mati karena pagutan ular tersebut. Allah membawa mereka pada suatu situasi yang secara manusia terlihat seperti tanpa solusi. Bapak Ibu Saudara, Alkitab melaporkan kepada kita, dalam berbagai peristiwa Allah pasti akan mendisiplinkan umatnya ketika mereka berdosa di hadapan Allah. Bukan untuk membinasakan mereka, sebaliknya untuk membawa mereka kembali fokus pada panggilan Tuhan. Allah menghendaki agar umatnya taat kepadanya, sehingga mereka dapat menikmati semua berkat, kasih, dan jaminan Allah. Bagi orang percaya masa kini, bukankah Allah juga melakukan prinsip yang sama ketika orang percaya tidak berupaya untuk memahami rencana dan kehendak Allah, tidak mau belajar firman Allah, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Allah, berupaya dengan kekuatannya sendiri, kemudian kecewa karena mendapati kekuatan dan kemampuan dirinya ternyata tidak dapat diandalkan untuk mencapai tujuannya. Kecewa dan kemudian mulai mempertanyakan kuasa Allah, mulai bersungut-sungut. Maka pada saat itulah pasti Allah akan mendisiplinnya dengan keras, menutup semua jalannya, gagal mencapai rancangannya, mengalami berbagai kelemahan dan keterbatasan diri, menutup pintu-pintu berkat Tuhan jika itu hanya akan membuat ia semakin giat mengejar keinginannya dan membawa dia semakin jauh daripada Allah. Ia mungkin tidak sampai mati secara jasmani, tetapi mati kutu. Allah membawanya pada suatu situasi yang secara manusia terlihat seperti tanpa solusi, seperti tanpa jalan keluar. Yang ketiga adalah respon umat atas disiplin Allah. Kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Setelah bangsa itu mati kutu berada di situasi yang tanpa solusi, maka pada saat itulah mereka mulai memfokuskan pandangan mereka kembali kepada Allah. Mereka mulai menyadari keberdosaan mereka yang telah curiga terhadap Allah, mempertanyakan Allah, memberontak terhadap Allah, bersungut-sungut di hadapan Allah. Bangsa itu datang kepada Musa dan meminta Musa berdoa kepada Allah. Apakah mereka tidak bisa berdoa secara pribadi? Bisa. Tetapi mereka takut kepada Allah karena keberdosaan mereka. Mereka menyadari bahwa hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan mereka dari ular-ular yang mematikan itu. Seperti mujizat-mujizat yang mereka alami saat mereka berada di Mesir, bagaimana Allah melepaskan mereka dari berbagai tulah yang menimpa bangsa Mesir. Karena itu mereka berkata kepada Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular yang ada di tempat perkemahan mereka itu dijauhkan dari mereka. Mereka coba meminta kepada Musa dengan solusi dari pengalaman mereka, tetapi Allah melakukan dengan cara Tuhan. Mereka tahu bahwa hanya doa yang dapat melepaskan mereka dari situasi yang tanpa solusi. Mereka menyadari bahwa hanya kuasa Allah yang tak terbatas yang dapat menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah orang percaya juga seringkali memiliki pengalaman yang sama dengan bangsa Israel? Allah mengizinkan orang percaya mengalami suatu situasi dan kondisi yang tanpa jalan keluar, sehingga ia fokus kembali untuk memandang kepada Allah. Ia kembali menyadari bahwa hanya Allah lah yang dapat menyelamatkannya dari situasi terjepit tersebut. Ia kembali dapat mengenang perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, bagaimana ia
mengalami kuasa mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ia menyadari bahwa hanya kuasa Allah yang tak terbatas yang dapat menyelamatkan dia. Ia menyadari bahwa hanya doa yang dapat melepaskannya dari suatu situasi yang tanpa solusi. Walaupun seringkali orang percaya di dalam doanya menawarkan solusi kepada Allah, namun orang percaya dapat melihat bagaimana Tuhan memiliki solusi dengan cara Tuhan yang memberikan orang percaya kelepasan dari persoalan dan pergumulan kehidupannya. Orang percaya hendaknya bersyukur kepada Tuhan karena dalam kejatuhannya ia tetap dapat dengan penuh penyesalan menghampiri tahta hadirat Tuhan karena ada pengorbanan Kristus yang telah melayakkannya untuk berdoa di hadapan Tuhan. Hal yang keempat adalah solusi yang daripada Allah. Ayat 8 sampai dengan ayat yang 9 berkata, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah kita juga seringkali demikian? Kita menawarkan solusi kepada Tuhan di dalam doa kita, tetapi Tuhan memiliki cara dan jalan yang terbaik bagi kita untuk menjawab doa kita. Solusi yang diberikan Allah seringkali di luar nalar manusia, namun hanya cara Allah lah yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Ketika bangsa Israel dipagut ular tedung, maka cara Allah melepaskan mereka, yaitu dengan menyuruh Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, sehingga setiap orang yang terpagut ular akan melihatnya dan tetap hidup. Allah tidak menjauhkan ular-ular itu dari perkemahan orang Israel, seperti pengalaman iman yang disaksikan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir, bagaimana Allah menjauhkan tula-tula Mesir daripada mereka, sehingga orang Israel diluputkan dari tula-tula itu. Ular-ular itu tetap ada di dalam perkemahan itu. Ular-ular tetap bisa memanggut mereka, namun mereka akan selamat jika mereka memandang kepada ular tembaga yang ditaruh Musa di atas sebuah tiang. Itulah solusi Allah. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan Musa ini merupakan tindakan nubuatan sebagai gambaran akan karya Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus mengaitkan karyanya di atas kayu salib itu dengan tindakan Musa yang dapat kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat ke-16. Firman Tuhan berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ungkapan Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa keselamatan tidak akan pernah bisa dicapai dengan cara-cara duniawi, tetapi hanya dengan cara Allah, yaitu melalui karya penyelamatan yang dilakukan oleh Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika tidak ada solusi bagi manusia untuk lepas dari penghukuman kekal karena murka Allah atas dosa mereka, maka Allah menyediakan solusi yang dapat membawa manusia untuk kembali beroleh hidup yang kekal. Dan solusi itu adalah anugerah Allah dengan cara Allah, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allah tidak mengambil orang percaya dari dunia ini dan menjadi kebal dari godaan dosa. Namun Allah tetap menempatkan orang percaya untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Masalah persoalan pergumulan masih terus akan dihadapi oleh orang percaya. Namun Tuhan menyediakan salib Kristus sehingga orang percaya yang dalam kelemahan dapat memandangnya dan kembali mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Juga untuk orang berdosa yang menyadari dosanya dan bertobat, dapat juga memandang pada salib Kristus dan ia mendapatkan keselamatan. Salib Kristus adalah solusi Allah bagi orang berdosa yang ingin mendapatkan keselamatan, dan juga solusi bagi orang percaya yang ingin mendapatkan kekuatan. Maut bisa saja menyengatnya, namun dengan ia berlari dan mengambil posisi tepat untuk memandang salib Kristus, maka ia akan selamat. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih berdosa, Allah menjamah kita. Kita menyadari akan dosa kita. Kita datang pada salib Kristus. Kita dipulihkan dan dikuduskan oleh Tuhan.
Juga ketika kita mengalami berbagai kelemahan, kita juga boleh datang dan bertelut di bawah kaki salib Tuhan di dalam doa kita, sehingga kita kembali mengalami kekuatan dari Tuhan. Karena itu marilah kita senantiasa menetapkan posisi kita dengan tepat di hadapan salib Kristus. Kita terus fokus memandang salib Kristus sehingga kita mengerti rencana dan kehendak Allah bagi kita. Kita berjalan dalam jalur kehendak Allah sampai pada tujuan kekal yang Allah kehendaki bagi kita. Dengan memandang salib Kristus, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, yang menguatkan dan menuntun langkah kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa.